Fanny dari Ians. Sebenarnya Fanny sekarang gue udah jarang sih ngeliat sampai di band ya. Tapi kalau ngomongin Fanny-nya Ians, ya mungkin memang wajib di band lah. Gerakan-gerakan dari Fanny-nya tuh kayak udah hatam banget. Sementara untuk RRQ sendiri masih ngeband karena Matilda. Yap, ini beberapa support ya udah langsung terlihat dengan sangat-sangat jelas sekali. Support system tidak boleh bermain. Walaupun ya mungkin di beberapa tempat ataupun ya kita contoh ambil DML itu sendiri lah. Ya juga itu gak bagus-bagus banget juga loh hasilnya. Wow, justru kalau dari MPL nih. Itu kan berbeda, itu kan di sana. Kalau di sini itu pasti pengaruhnya ada lagi dong, pengaruhnya beda lagi dong, hasilnya pasti beda lagi juga. Sementara sekarang Nolan pun udah dibilang Ruby terlepas jauh ini loh. Yes. Ini mereka mau langsung mau ngambil line up pertamanya dari masing-masing hero-nya, mau lapis kedua dulu nih dia malah. Biasanya itu perbandingannya 3:2 loh. Jadi kalau hero lapis satunya ada dapat 2, sisanya bakal hero lapis 2. Sisanya? Iya, karena kalau dia 5-5-nya diambil hero lapis 1 loh. Kalau menang oke. Lagian kalau menang pun sebenarnya game 2 mereka tetap akan habis loh. Jadi kayak hero lapis 1 udah gak ada, hero lapis 2-nya di-ban sama musuhnya loh. Jadi dia terpaksa pakai lapis 3. Oh nggak mau ya? Iya, itu yang agak susah, tricky lah sebenarnya dari global ban juga. Arlot di ban, Ruby ada, Cici ready. Dua-duanya user Cici lagi. Iya, Guinevere ya udah mohon maaf kayaknya menjauh dulu. Udah menghilang mendadak Pak. Sebenarnya kurang 1 poin doang loh dari range-nya. Tapi bener-bener dampak banget ya. Sampai nggak ada lagi sama sekali loh maksud gua. Nerfnya tuh dari 5 range-nya, jadi ke 4 doang. Packing langsung deh. Langsung nggak ada. Wah, impact-nya parah sih gua ngeliatnya. Dan kalau ngomongin Nolan ya, Nolan ini menurut gue sampai sekarang harus di-ban sih. Nolan ini farmingnya terlalu cepat. Walaupun memang dari ultimate udah nggak di-buff, tapi Nolan tetap jadi pilihan lah. Jadi primadona sekarang di MPL dia. Tapi ada Novaria yang sudah diamankan. Akankah ada kombinasi Novaria dan juga Selena untuk bisa melihat ataupun membuka map dengan sangat-sangat terang nih? Kayak ibaratnya kerja sama OPL Pak. Benar. Terang banget sih. Ada trapnya, terus kayak semua skill Nova juga bisa nge-open vision. Dan AI memang suka pakai itu sih. Alter Ego kan ya turunan kan? Iya turunan. Dari zaman dulu loh Alter Ego. Legacy ya biasanya ya. Abangnya pakai apa? Iya. Adiknya ikut. Itu udah sering banget terjadi juga. Ruby diambil. Untuk stoppernya lumayan oke. Yep. Tapi Aram tuh butuh banget main assassin sih gue ngeliat. Tapi kalau lu pribadi deh, Ruby enak yang mana? XP atau Rom? Kalau lawannya Atau assassin, mau ke gold sekalian? gue nggak suka Ruby Gold sih sebetulnya. Kalau ngomongin gold, fighter sekalian Pakito. Cuman Kalian Pakito. bukan nggak bisa Ruby ya, tapi kayak impactfulnya tuh lebih ke buat megangin orang atau buat jadi badan di depan. Sementara kalau di Gold Lane kan kayak untuk nuker gitu kan, kayak yang ngasih damage gede. Nah itu kayak kalau mau fighter sekalian Pakito. Oke, sementara sekarang terlihat ya ada Bruno dan juga Fredrin, satu sosok badan di depan, satu pencari informasi, satu damager udah dimiliki oleh Alter Ego X. Setidaknya 3 pilihan pertama mereka. Ini udah enak nih, lapis tengahnya udah ada nih untuk ngasih damage, depannya juga udah ada, paling belakangnya nih ataupun yang bisa membuka informasi duluan juga udah ready juga. Masalahnya nih, respon RRQ-nya gimana nih? Dengan adanya Fredrin depannya agak susah kan ketutup. Mau dipaksa tetap ke assassin kah? Ternyata Guinevere akhirnya muncul loh. Yang kemarin kita bilang nggak pernah muncul nih dari Finally ya. MPL, MDL nggak pernah muncul, nggak pernah di-ban, dan sekarang keluar lagi nih. Kayaknya jungle deh. Atau kalau nggak jungle, yang parker Romer Rubennya yang XP. Banyak sih sebenarnya. Yap. Selena di-ban loh. Ya. Ini yang kita sangka tadi, apakah Selena akan bisa dikombinasikan juga dengan Novaria, tapi ternyata ini pun menjadi satu perhatian penting juga untuk pemain dari Sena. Mereka nge-ban ke arah hero tersebut. Cuman dengan 2 ini ya, bingung juga ya. Kalau memang dia jadi jungler, Ruby oke, Romer. Ruby Romer. Tapi kalau dia jadi Romer, Ruby-nya kelempar Ke XP. Iya. Harusnya gitu sih. Karena itu kasus terbaiknya. Atau ya jungle aja sih, dia ada immune kan, ada immune, terus kayak buat adu return nanti sama Fredrinnya lumayan enak. Ngejar-ngejar belakang juga lumayan dari Gwyn, walaupun butuh follow up ya, nggak bisa solo kill. Tapi tergantung apakah memang dari arah Kisena dia punya strategi baru. Karena gue ngeliat Vexana yang nggak diprioritaskan, ya berarti memang mereka nggak mau all in nih, nggak mau pakai lapis satunya. Vexana menurutku sekarang first pick pun ambil sih. 2 CC yang bahaya banget, clearnya cepat, nggak bisa di instant kill juga, defensifnya enak banget pakai skill-skillnya. Tigreal Nova emang agak bahaya juga. Nova ditutup juga Tigreal. Oke.
sementara itu Tigreal juga kena. Dan terakhir mid. Karena juga udah di mid dihilang-hilangin berarti nih. Tapi kalau Salen lawan Nova tuh gak enak. Lilia mungkin ya. Walaupun kalau ngomongin Lilia matchup sama Nova gak enak juga. Tapi paling enggak dia bisa kiting Fredrin, bisa kiting Bruno-nya. I would rather betray Iya, the dikasih dong. world Midnya than let dikasih, the dilepas semua world mid. betray me. Gak di ban juga. Yang penting kayaknya untuk dari Alter Ego sendiri ya, mereka di saat mereka udah mendapatkan hero main ya oke. Ya udah lu mau sikat apa juga gua udah ready aja ini. Jadi siap lawan ya. Lawan apapun lah itu kan ya. Assassin 2 ditutup kan, ini Nolan sama Fanny nih. Kalau ngomongin Assassin yang kebuka sebenarnya masih ada Lancelot. Tapi apakah memang diambil Lancelotnya dengan ada kondisi Guinevere? Parsha. Wow, Kembali muncul lagi nih Parsha nih. ngeri sih kalau menurut gue ya. Kenapa dia ngambil Parsha sekarang? Karena ini 2 hero setelahnya ataupun 2 hero yang akan diambil oleh pemain dari Alter Ego guys. Ini kan juga belum kebuka ya. Kalau sampai ada hero-hero tabrak belakang, contoh sejauh ini, tapi dengan ini juga mungkin merujuk atas adanya Yuzong yang dibuang ya. Iya. Ya udah Parsha juga masih aman, tapi kan setidaknya masih ada hero-hero yang lain gitu. Lampu, Pak itu, Iya, Benedetta. bahkan sampai ke Glue juga masih ready. Iya. Mungkin kalau Cici agak susah kali ya, nggak bisa langsung tabrak ke bagian belakangnya. Dia mau Insanity pakai Xbox juga masih ada gitu loh sejauh ini. Iya. Tapi Teris lah. Dan Teris lah yang menjadi pilihannya. Satu lagi. Romernya harusnya kan. Chow, wow. Wah lo kan, Virgi, iya. Ini cowoknya cogat juga loh. Dari Alter Ego. Cow bahaya lah intinya ya. riskan juga ya. Cuman kan dia ya mau nggak mau hero yang akan dia simpan satunya nih. Itu kan pilihannya antara mid laner ataupun nanti yang entah dari XP ataupun yang masih berputar-putar nih. Iya, jungle Romer XP kan. Ini masih belum tahu nih. Dan ternyata dia lebih memilih untuk bisa mengeluarkan dulu area mid lane-nya dan juga menyembunyikan satu hero yang akan menggocek semuanya. Kalau sampai ini nggak ngegocek, wah Parsha ngilu nggak sih nasibnya? Mungkin XP dan match up Teris sih. Export mungkin Minotaur, oke. Berarti Rubinya ke XP ya. Iya, Ruby XP apa Ruby jungle? XP sih. XP ya. XP sih. Tapi kalau kata gue mah kalau XP ya udah XP. Enakan kalau Ruby ini potensinya yang udah bisa ngider aja gitu loh, yang emang bisa muter atas bawah depan belakang gitu loh. Romer berarti. Iya karena potensi dari Donald Wolfking-nya aja gitu. Kalau Ruby Romer plusnya itu memang dia nanti bisa jadi backup, bisa jadi initiator. Orang kalau ngeliat Ruby berdiri aja sekarang ya, orang malas ngedeket. Iya sih. Efek sisinya tuh terlalu cepat cooldownnya menurut gua. Jadi ada beberapa hero yang emang kalau dia berdiri di situ aja orang malas ngedeket tuh. Betul. Ada beberapa hero yang emang efeknya juga ada, tapi orang masih berani untuk ngedeketin. Tapi kalau Ruby orang malas ngedeket pak. Iya, soalnya di bait pun susah. Cooldownnya cepet yang kayak gue bilang tadi kan. Tapi kalau ngomongin soal Ruby XP, dia punya damage juga keuntungannya loh. Sama Ruby XP tuh landingnya lumayan loh. Maksudnya nggak kuat banget, tapi dia sustain gitu kan dengan Breath Smite. Apalagi kalau ngomongin build itemnya berani, 3 damage, dia bisa jadi sumber damage juga nanti. Yap, dan ini dia match pertama kita di hari ini di game yang pertama antara Alter Ego X versus Araki Sen akan berakhir seperti apa. Jadi kalian pun bisa langsung ikut nih ya prediksi di kolom komen kita. Jadi let's go to Land of Dawn. Nah, tenang. Ada loh ya, tenang aja. Lu bisa panggil mereka loh untuk bantuan tepuk tangan. Bisa langsung di spawn ya. Bisa. Ntar kalau malam semakin liar mereka loh. Mantep nih. Wah langsung mantan dari sana ya. Oke, dan Saya lepaskan aja ini. Jangan dong. Itu jadi kayak Tarkam nanti kita. Cuman kalau XP lane ya pasti clear-nya cepet banget lah dari Terisla-nya. Dia bisa jalan duluan, Yap. dia bisa unggulin juga. Sekarang tuh marksman menurut gua Bruno tuh top tier tau. Bruno ya. Kalau gue pengen Brody sih. Iya Brody Bruno clean 3. Iya, karena dengan dikurangin nih attack speed dari berbagai item attack speed ya. Iya, hero-hero yang tidak membutuhkan attack speed akan wow, ini adalah eraku toh. Iya, soalnya lawannya kan di nerf, dianya jadi kayak nggak kenapa-napa, dia mau dikurangin juga ya memang emang pelan. Ya emang udah segitu aja gitu. Makanya. Tapi kalau gue ngeliatnya ini bisa geser metanya balik ke MPL season 7 sih. Fighter XP, Match XP. Yep. Karena darah-darah marksman tuh sekarang udah nggak banyak loh. Di early-nya tuh dikurangin kan. Walaupun growth-nya dinaikin. Jadi kalau dihitung total, level 15 akan tetap lebih badak. Sama kalau menurut gue juga dengan ditambahkannya juga damage ya dari masing-masing marksman gitu loh. Itu juga kayak membuat kayak untuk dari marksman ini ayo punya peran lebih di awal-awal.
Iya, Ya kan biasanya untuk di awal-awal kan mereka laning, ya terus tuh laning dulu sampai maghrib kan. benar. Sampai buka puasa dong. Iya, baru tuh kadang gabung sama teman-temannya tuh gitu loh. Tapi jadi high risk, high return juga. Karena damage dia gede loh, tapi darah dia dikit. Itu dia. Kalau match up-nya ketemu kayak yang tadi factor yang gue sebut kayak Pakito mungkin, atau ketemu kayak mungkin Yuzong, ketemu Mage kayak Parsia Gold Lane mungkin yang belum kita ada, bottom lane. Buset, di tempat yang lain tuh lihat tuh ada satu lagi Spotted Migration, Violet Requiem langsung dikeluarkan First Blood. Berhasil diamankan oleh Sena. Satu pick off yang cukup manis untuk ngebuka turtle juga, tapi kayaknya bakal tetap masih coba sih untuk kontesnya. Yap, karena sekarang kidsnya pun udah ready dari tersebut. Tapi untuk Idok ya udah level pada Mino Fury langsung dikeluarkan begitu saja, kehilangan cukup banyak Makan. SP. Fredrin lenyap seketika. Itu dia gue bilang, kombinasi antara mid dan juga roamer dari Arachisian ini harus diwaspadai. Mino itu bukan hero yang bisa galak di awal loh. Sebenarnya dia tipikal yang nge-screening dan segala macamnya. Dia gak punya damage yang pasti. Beda lah sama Grok, beda sama yang bisa Matilda yang bisa ngasih damage poking di awal. Tapi dengan bantuannya Finch, ini bisa jadi Minonya jadi berbahaya. Yap. Di awal sekarang kita lihat ya bagaimana set talent emblemnya Assassin loh yang dibawa sama Bruno. Untuk Marksman sekarang gue assassin semua sih. Assassin aja udah semuanya. Kecuali one kali ya. Melissa pun gue main assassin. Sampai ke Cloud juga. Cloud Ke Assassin juga. Kalau Cloud mungkin tergantung ya. Kalau memang gue menang lane banget gue assassin. Tapi kalau enggak gue basic aman. Oke, berarti itu tergantung dari lawannya lagi ya. Benar. Sama Kari lah. Kalau Kari juga ada 2. Kalau Berarti Kari sta- justru nggak bakal assassin. Berarti standarnya basic common emblem udah lah kalau untuk Cloud ya. Benar. Kalau Kari sekarang standarnya tuh fighter atau basic aman. Nah sekarang dia pakai yang fighter nih. Fighter. Ada attack speed. Iya, Festival of Blood dia juga. pakai Swift, dia pakai Festival of Blood juga Breast Smite. Enak sih. Kari strong lane ini hitungannya. Tapi kalau Breast kalau dia pakai basic aman, damage-nya lebih sakit. Ini gue mau lihat ya Guinevere gimana lompatannya. Kalau tadi kan belum ke spot nih ya. Gue mau lihat nih bagaimana lompatan-lompatan di Guinevere, tapi barusan ada satu lagi spear yang udah langsung dikeluarkan oleh Roundel, tapi Ian bersembunyi. Tidak ternyata, langsung lompat mendapatkan ke arah satu player, tapi ternyata dirinya lebih memilih untuk pergi. Nggak pendek-pendek banget kan lompatannya kan? Makanya gue bilang kayak 5 dikurangin jadi 4, sebenarnya itu nggak jauh-jauh banget. Tapi kalau sampai nerf kayak 2 poin, iya kerasa bedanya. Kalau 1 enggak. Buset, langsung di phantom slapin kayak begitu, langsung dimajuin aja. Gue pikir dia akan mundur. Tapi dengan adanya Idok di area belakang kayaknya cukup pede nih Toy. Itu dia efek dari Kari Emblem Fighter. Makanya dia Pede ya. pede, harus pede sebenarnya loh. Kayak dia harus berani-berani dikit ada di depan. Kalau dia nggak berani-berani sama sekali kayak sayang aja emblemnya. Oke, foundernya sekarang makan pergi ke arah mana? Akankah dia mau lompat penalty zone-nya, connect lagi ke arah 2 player dan Parsha menjadi satu tujuan utama. Tapi Parsha masih punya satu wings by wing, namun di parah berbeda. Founder 1v1 bersama dengan Ruby, belum cukup damage dan juga sekarang turtle-nya akan menjadi milik siapa? Karena Ian sudah mencoba untuk bisa menarik sedikit ke arah atas. Toy sudah bantu untuk memberikan damage-nya. Turtle ya. Dilompatin, minuan Fury-nya akan menjadi milik siapa lagi turtle untuk sekarang? Karena Alfonso X berhasil mendapatkan satu turtle yang udah mereka perjuangkan dari tadi. Pertempuran terus terjadi di atas tersebut, tapi Kidsnya sedikit lagi yang tersisa. Kids akan bisa bertahan, tapi ternyata masih berhasil pergi. Bahkan Ruby-nya mencoba untuk bisa mengejar di tempat yang lain. Toynya berhasil diambil dan Kids benar-benar untuk kali ini membalikkan keadaan. Wow, team fight yang bisa diungguli untuk Alter Ego X Turtle. Mereka secure point kill, mereka dapatkan. Terlalu overcommit tadi seperti dari Dairen yang belum punya damage yang mampu untuk nge-shutdown ke arah Kids. Membuat ya akhirnya jadi buying time, depannya jadi rontok. Sementara kayak banyak sekali source skill dari arah Kisena yang keluar di Turtle. Itu yang bikin ya akhirnya nggak ada source buat perang dan terpaksa perang karena Dairen maju. Ya udah mereka kalah dari team fight. Dan Ruby tadi Dairen agak cukup ini ya. Terlalu Agak semangat. cukup memaksa dan semangat. Iya terlalu semangat loh. Belum ada damage soalnya. Tapi gue penasaran sih memang dari itemnya. Ke arah mana sih build itemnya si Ruby ini? Yep, sementara sekarang Virginia siapa lagi yang akan menjadi korban? Wih, Hei, guys. untungnya sekarang ada sebuah backupan lewat Violet Requiem yang menggagalkan. Andai kalau tidak mungkin ada The Way of Virgi tadi. Makanya kombinasi Storm dan juga Violet Requiem. Nah, karena kalau dari Guinevere sekarang tuh bisa ngandelin knock up orang ya. Yang penting ke knock up terus dia kasih Violet Requiem itu akan kena. Jadi nggak harus dari knock upnya sendiri. Sementara gue ngeliat kayak Araki bawa scaling dulu sih udah paling bener. Goldnya belum bisa perang awal soalnya.
Nih di tengah sendiri ya Wes, Roundel terus aja mencari di mana aja posisi pemain-pemain dari Sena, namun di atas sepertinya udah ada migrasi yang dilakukan oleh beberapa player dari Sena. Namun untuk Arfi santuy dulu, rumput adalah tempat berlindungnya. Gue masih nunggu nih aksi-aksinya Virgi untuk Way of Dragon di top lane. Nggak, idoknya nggak jadi masuk. Iya sih. Idoknya mau ngebelakangin. Ngeri juga kan, ada turret dari clear juga minionnya, terus nggak ada info di mana musuhnya. Tapi fight turtle-nya ini kayaknya bakal di-all-in sama RRQ, Ruby-nya jalan duluan loh. Yep, dan Oh, ini sekarang lepas. foundernya udah join juga, Ruby udah ada di atas sabun, mereka langsung all-in. Tapi sekarang Dairon-nya mencoba untuk bisa menjauhkan ke arah beberapa player, tapi masih ada satu sisi lagi yang dimiliki oleh Sena. Dan juga Menopoli tadi dikeluarkan membuat ada satu waktu lagi yang berhasil mereka buang, namun sekarang Ian tertinggal sendiri di bagian belakang karena Ian langsung dikejar habis-habisan, ditembak dengan jarak sedekat itu, masing-masing dari junglernya pun lenyap. Tapi untuk turtle-nya bisa dikuasai oleh RRQ. Masalahnya adalah bawahnya kelepas tadi yang gue bilang. Sakit banget loh itu, coba lihat artinya. Hey, merasakan. Oh, 2 bola. Buset. Tapi untungnya masih ada Dairon yang mendekat. Ya, oh, tembakan Roundel. Ini yang harus di-respect juga dengan darah yang sudah nggak banyak. Ketika ada Novaria, masih dihantui dari Astral Spear-nya. Gimana ya? Roundel. Tapi kayaknya kritikal aja belum cukup untuk mengikat ke arah dari Minotaur. Iya sih. Butuh masih penet item. ya. Itu. 3 itemnya tetap harus kritikal dulu tapi lo. Ya. Kayak Husklaw, Berserker Fury itu udah harus banget sih wajib. Satunya lagi bebas sih kalau memang mau pakai Windtalker boleh. Kalau nggak juga nggak apa-apa. Ini udah jadi 2 nih itemnya nih. Husklaw sama Berserker Fury. Udah sakit sebenarnya. Tapi kalau mau lebih maksimal lagi ya dia butuh Bennett satunya Malefic. Yep. Sementara sekarang Founder barusan dicoleknya, tapi sekarang levelingnya loh antara Founder dan juga Jungler dimiliki oleh Sena sama. Masing-masing dari Jungler, sementara untuk bisa mengungguli 1. Dimana untuk Founder masih ada di area tengah, terlihat ada beberapa player ditembak lagi, bener-bener Roundel ganggu banget. Ya. Ini alasan kenapa dia pertama juga ada di roster MPL loh. Karena memang dia menurut gua capable lah untuk main sebagai mid lane yang di competitive scene tier 1. Bahkan tapi ini pertukaran di mana nih? Inner turret-nya hilang untuk RRQ Sena di bagian bawah. Top lane nggak dapet. Iya. Itu kalau mau dilanjutin bisa nggak sih sebenarnya? Bait quest pasif doang dan bisa dipunish ya. Kayak chance untuk berhasilnya lebih kecil daripada chance ruginya. Set tak kena lagi itu aja Virgi. Ada satu orang di dalam rebutan minuan pun langsung dikeluarkan begitu saja, tapi damage yang dikeluarkan oleh Arfi sakit banget. Bahkan sekarang Iansia sudah terlanjur lompat, sementara untuk Arfi-nya masih free pada berbeda. Sliding tackle dikeluarkan pula. Satu player lenyap. Ini dia terlalu buru-buru dengan posisi teman-teman lain dari RRQ Sena belum ready untuk follow up dan hasilnya minion Fury-nya nggak bisa terlalu maksimal. Ngebait satu buah flicker saja tadi dari Virgi yang sebenarnya menurut gua nggak ada flicker pun nggak ada masalah sih dia. Arfi juga tadi free banget, sekalipun Arfi dilompatin dia masih ada purify gitu loh. Itu dia. Dan itu tadi di depan mata dia, lompatannya spatial migration emang mengarah ke tempat yang lain. Wah, free hit banget nih bola. Apalagi abis Gwyn lompat, dia pindah ke belakangnya tuh kena penalty zone loh. Yep. Itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah pasti kepegang lah. Nah dan sekarang Malefic udah ada, nikmat banget. Kalau dengan positioning dia dari tadi nih, berdasarkan track record di game yang pertama ini aja, udah arusnya nih, Arfi bakal jauh lebih berjaya lagi ya. Banget. Bruno bos. Bruno itu kayak sekalinya dia snowball, itu susah buat dia apain menurut gue. Bola berapi terus, Continuous Malefic damage. ada Aida. Main 2 bola kayak tadi udahlah. Nah itu bedanya user Bruno loh. Yang jago itu 2 bolanya nggak lepas-lepas loh. Iya. Kalau yang nggak terlalu jago biasanya dia lepas mulu bodoh. Ya kalau ini publik bukan Bruno pak, beruntusan jatuhnya pak. Benar. Gue main Bruno pun kadang kalau attack speednya kekencengan nggak bisa sampai 2 bola loh. Tapi pro player nih, apalagi kalau ngomongin RRQ ya. RRQ dan AE nih, kedua tim yang memang identik dengan Bruno, harusnya sih udah hatam lah ya. Mainin bola doang mah. Ido ketembak spear boleh-boleh juga damage-nya ya. Rata-rata Mino nggak bikin defense magic sih. Waduh. Ini bukan rata-rata ke Idok sih, emang sakit semua sih ini loh. Yang ketembak semuanya sakit. Masalah kalau ke Idok aja berasa, gimana kalau sampai ke Parsha gitu? Ya, Rinsya. Parsha sekarang build-nya jadi lebih variatif loh. Nggak pakai COD rata-rata. Ngelihat dari ini, Bilaksans. Dia nggak pakai ini kan, nggak pakai COD soalnya kan. Lightning Trencian, Glowing One. San kalau diikutin masih susah pak. Iya, tidak ada habisnya. Tapi masuk Ini. ternyata. Ini,
penalty zone-nya. What? Dia lompat sendiri ke depan, dia mencoba untuk bisa mendapatkan lagi beberapa player. Tapi terlalu memaksa sepertinya walaupun Arfi kali ini free. Namun masih ada flicker juga yang dikejar oleh Dairon. Akankah dirinya selamat satu terakhir? Arfi masih berhasil kabur dari tersebut. Tapi dilanjutkan lagi, Ian mencoba untuk bisa mengejar. Oh, dibalikin. Damage-nya Arfi tidak mau terlalu memaksa. Hampir saja bisa dibalikin, tapi sayangnya mid dan juga gold lane dari RRQ gak bisa untuk ngefollow terlalu jauh. Masih ada minion yang harus di-clear dan Arfi masih bisa selamat. Arfi dengan positioning yang begitu baik, dia tahu nih, dia bisa dapat darah life steal dari Hasklaunya, makanya digebuk balik tadi untuk darahnya sendiri dan bisa memukul mundur 2 member bahkan Darren dan juga Ian. Boleh ya. Arfi. Tapi balik lagi ya, dengan apapun yang udah dilakukan oleh Arfi barusan, ini menjadi sebuah hal yang sangat terlihat jelas oleh Altered Gods yang mereka di mana tidak satu suara tadi dan selesai. Gak bisa sih kalau yang itu sih. Ya walaupun cow ya. Dan dia kayaknya gak mau buang flicker. Itu tadi gimana? Itu nggak satu suara atau gimana? Karena kita juga ngeliatnya kaget. Mendarat penalti zone sampai ke depan sana, kita teman-temannya jauh banget. Mungkin gak expect dari ini pasif start kali ya. Jadi kayak tiba-tiba minionnya abis loh, gara-gara dia dilihat masih ada nih. Tiba-tiba kena dia hilang minionnya kan. Dia jadi kayak lagi ada tempat-tempatnya dan sekarang Fredrin ya sendirian di dalam rumputan. Begitu banyak sisi yang masuk ke dalam tubuhnya tapi untungnya masih berhasil kabur. Lewat minuman Fury yang berhasil dia gocek pula. Founder mencoba untuk mendekat. wah ini lumayan bahaya karena Toinya sudah mulai join. Ingat ada 2 efek sisi yang pasti juga. Dairon kena tembak udah seks banget itu. Berapa tuh 3 bar loh tadi? Jabar, kena lagi pencet 2,5 lah ya. 2.500 lah. Cuman itu udah bagus banget sih untuk jadi eksekutor dan Ians. Nah ini dia diantar langsung menu makan siang mereka dan selesai Ians. Ini gak ada jungle dong? Gak ada. Dikejar. Dikejar habis-habisan dan sekarang Dairon yang malah tertinggal sini. Akankah bisa langsung di rumah habis dan padar? Walaupun ada Federalizer di tempat yang lain itu pun tidak sanggup untuk bisa memberikan sebuah backupan. Ini dia ketika sang jungle hilang. Pasti langsung mundur semua kan. Mereka langsung balik ke zona defensifnya. Masalahnya ada momen yang gak pas untuk Ians. Lordnya muncul dan sekarang langsung diambil oleh Altrigo X dengan keuntungan gold yang sebenarnya ini masih ada di angka 3.000 aja belum kemana-mana. Virgi nih bisa membuat momen nih kadang nih, oke. Walaupun tidak ada flicker tapi baru ada badar saja. Walaupun damage yang dihasilkan oleh Kari dan juga diawali oleh Federasi begitu menyakitkan tapi setidaknya ada pertukaran. Ya, Virgi ditukar dengan Hidok. Tadi gua agak kaget sih, serius nih Mino nih yang tendang nih. Tapi Minonya juga tadi nggak bisa nahan damage dari Arfi kan, terlalu sakit juga damage Arfi-nya nih. Dan juga damage Kari tadi instan parah ya Pak ya? Iya, tukar emang tadi Virginya gue lihat pas dia nge-kick, udah dia nggak ada chance buat selamat juga sebenarnya loh. Emang dia udah ready buat tukar dan Immortal. 2 Immortal. Di tengah mereka sudah mulai bergerak untuk bisa masuk. Namun Iansnya tadi sakit harus juga. terlebih dahulu. Untuknya Arfi masih berhasil pergi. Akankah ada monster yang bisa membantu untuk life steal dari hidupnya lagi? Masih aman sih, ada sih. Udah penuh lagi darahnya, tapi tetap harus hati-hati juga, ditabrak. Yang Ian di barisan depan, untungnya nggak kena di tempat yang lain. Akankah mereka bersiap untuk bisa masuk lagi ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Sena. Tapi barusan sakit banget damage yang bisa dihasilkan oleh Roundel. Kehilangan 2 best turret ya in total. Bawah dan juga mid yang hilang. Tapi kalau untuk close game memang agak susah tadi dari Altrigo X juga. Ketika foundernya udah nggak ada, ya udah mereka juga harus tahu timingnya mundur. Sementara untuk itemnya, 2 damage ya Rubinya ya, si Halberd dan juga War X. Defense-nya hanya di toilet armor baru jadi. Bisa sih nahan damage-nya Roundel tapi dimakan. Waduh ini berantem lagi nih mereka dan sekarang untuk barusan kita lihat saja pertempuran kembali terjadi walaupun dirinya masih bisa selamat untuk kita tapi tidak untuk waktu yang lama. Virginya berhasil pergi namun itu yang berbeda. Untuk Dairon yang berhasil langsung dinyapkan. Arfi masih mencoba untuk bisa membuat ada 1 damage yang masuk ke dalam tubuh dari player lawan. Namun untungnya barusan masih ada Purify tapi Arfinya maju kembali, damage-nya udah gak bisa ditahan kembali, bahkan Ianca mau pergi ke arah pada sakit banget. Toy dari kejar bisa the shutdown lah. Selesai untuk kali ini hanya menyisakan Ian saja. Oh my god, kali ini free hit dari Arfi dan bakal di close gamenya seperti dengan Immortal saja Ian. Apakah mampu minion spawn namun what out terjadi? Wow, satu momen yang dibuka oleh Arkisena tapi ditutup oleh Altrigo X. Iya, free hit dari Arfi yang membuat akhirnya mereka mampu close gamenya. Belum lagi dengan